Pak Jose, Chef Alif ini adalah perwakilan chef dari Indonesia yang akan mempresentasikan food Indonesia, yaitu nasi liwet dan bekakak ayam, begitu ya Chef Alif ya? Yes. Ya, ini perwakilan dari Indonesia Pak Jose. Mantap. Dan Chef Alif katanya akan langsung presentasikannya langsung dalam keadaan benar-benar langsung dimasak ya Chef? Semuanya masih mentah sih Bu. Nah, semuanya masih mentah. Kalau yang lain pakai video, ini benar-benar kita eksekusi dalam keadaan mentah, langsung jadi matang ya. Siap. Ya. Nanti food tastingnya juga online. Nah, kan food testing kan. Pasti ditagih food testing deh Chef Alif. Ya, Mas Jody ya. Iya. Kita kebagian wanginya juga enggak katanya. Nanti dikirim via WA deh. Kita mau mulai sekarang atau gimana? Tito masih di mute tuh, Tito. Iya. Nah, udah. Masih menunggu, Chef. Baru 49 nih. Masih banyak yang ngantri masuk. Bumbunya mungkin saya giling sebentar aja ya? Iya, boleh. Langsung giling aja. Atau mau dikasih show dulu, boleh sekilas ya. Pre-show, namanya pre-show. Pre-show. Iya deh. Bisa di zoom bumbu-bumbunya, Chef. Udah? Ah, itu. Nah, rempah-rempahnya ya. Baik, sambil menunggu aja Chef Alif, bisa disebutkan apa aja itu? Oke, halo apa kabar? Selamat sore, selamat datang di BKR, webinar. Hari ini saya akan buat ayam bekakak. Ayam bekakak ini khas Jawa Barat, tentunya ayam ini hanya keluar pada acara-acara khusus seperti khitanan maupun perkawinan. Kemudian saya juga akan buat sambal yang saya akan ulek secara manual, bahan-bahannya. Di sini ada cabai, ada bawang, ada tomat, ada terasi, kemudian ada kaffir lime leaf atau jeruk limau yang kita akan buat, plus dengan brown sugar atau gula merah. Nah, terakhir saya akan buatkan nasi liwet. Seperti ini. Saya pakai casserole khas Cianjur. Jadi nasinya dimasak biasa, terus kemudian masukkan daun salam, daun serai, lengkuas, jahe, dan kadang-kadang ditambahkan dengan beberapa cabai seperti ini, kemudian tambahkan garam, kemudian airnya harus lebih tinggi daripada beras. Biasanya menggunakan jari. Cara tradisional Indonesia menggunakan ruas jari. Ya, nanti ini kita masak yang disebut dengan ngeliwet. Jadi nasinya kita liwet, bukan kita kukus. Kemudian saya akan bikin ayam bekakak. Ayam bekakak di sini saya pakai ayam kampung atau ayam pejantan. Ya, di sini sudah dibikin seperti ini, dibelah. Ya, sudah dimarinasi dengan jeruk nipis agar aroma bau ayam mentahnya hilang dan cenderung lebih wangi. Kemudian di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Ya, di sini ada lengkuas. Ada jahe, ada kunyit. Nanti ini saya akan blender bersama dengan cabai. Ya, jadi satu. Kemudian nanti disaute atau ditumis dengan lemongrass atau serai, kaffir lime leaf, daun jeruk, dan daun salam. Nanti kita ungkap kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, jadi sehingga ayam tenang. Kemudian nanti baru kita akan bakar dengan cara tradisional dengan menggunakan arang. Oke, bisa dimulai? Where is Chef Alif? Yes. Lihatnya nih ayamnya nih. Coba lihat, bentar kita lihat dulu Chef Alif gimana. Oh, ayam bekakak Sundanis ya, di sisa West Patu. Sundanis ya Chef Alif ya. Itu udah diapain Chef Alif? Yes. Tadi prosesnya sambal. Ya Pak. Sambal. Udah dibakar ya? Udah dibakar? Ini udah proses di grill, dibakar. Di grill ya. Ini udah siap disajikan. Oke. Jadi selanjutnya prosesnya apa bumbu sih? yang tadi. Yeah. Oh, kalau tadi yang setelah bumbunya tadi dipresentasikan, kemudian ayamnya kita ungkap dengan bumbu yang tadi kita giling, Pak Tito. Kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian dibakar. Setelah dibakar diolesi dengan kecap dan mentega seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian ini sambal yang saya bikin tadi. Sambal ulek, langsung diulek. Oh, fresh.
Ya, The name fresh. is sambal ulek. Jadi ini sambal ini chili ya. Chili. Ini penyajiannya nanti kita Ini akan salad, Indonesian siapkan. salad, fresh salad ini. Iya. Ya, Oh, ini penyajiannya nanti kita akan buat. very nice taste ya. Dan ini Ini nasi liwetnya. nasi liwetnya. Nasi liwetnya. Oh, oke. Special rice Ya, ya, sudah nasi liwet ya. Chef Siap. Alif, bisa jelaskan akan in mulai. English itunya apa? Nasi liwetnya seperti apa, Chef Alif? What kind of rice? Nasi seperti apa ini nasi liwet ini sebenarnya? Pardon? Ya? Nasi Ya, Bu liwet itu Sarah, apa? Pak Tito. Nasi liwet itu apa sebenarnya nasi liwet itu? Bisa sekilas ya, Pak Liv? Oh. Could you please description in English about nasi liwet? Nasi liwet means the nasi lemak. Nasi lemak. Nasi Not lemak. spicy, but it's very very tasty. Oke. Because I use the daun salam, lemongrass, kaffir lime, Oh. garlic, shallot, and red chili. Oke. Is there cook together ya, Chef Alif? Yeah, Oke. yeah. Put on together and boil. Oke, thank you. Different cooking method because Indonesian people if make rice should be the steam, but this is a boil, not steam. Oh, Oke, teman-teman Ya, BKR jadi pasti udah tahu ya. Nasi liwet. Yes. nasi liwet. Oke. Jadi Bu Sarah, Chef Liwet Alif, means Nasi lemak. Budi ya. Yes, is nasi lemak use coconut. Oke. Oke. Nasi liwet without coconut cream. Oke. Herb and spices from the Indonesia. Oke. It's very tasty and very good, I think. Oke. The Sundanese, if the for the lunch and the dinner, put the middle, and all the family take it the rice. Oke. Masih apa lagi prosesnya tuh, Chef Alif? Lagi proses apa lagi tuh? Finish. Oh, finish. Oke. Finish, Bu Sarah. Oke. Jadi It is up oke. here. Oke. Ya. So I Chef use Alif, besek from the bambu. Woi. Sambalnya. Where Nasi is liwet. chicken bekakak? Ini Chef. butter portion. Dideketin dong. Nah, oh, chicken bekakak ini. Dan ini buat paket untuk 4 orang. 4 person ya, for 4 person ya, tempat orang. Ini nasi liwetnya. Oh. oh itu nggak penuh ya, Chef? Enggak. Kalau penuh nanti dia kering, Bu. Oh, Oke. memang harus setengah ya penyajian kue nasi liwet ya? Enggak juga, berasnya aja yang setengah. Ah. Bisa penuh sih, Bu Sarah. Cuman Oh, saya gitu. sedang bikinnya yang dalamnya biar agak lunak, jadi nggak terlalu keras. Itu Chef, kalau di resto-resto tuh kan ada penyajian nasi liwet memang dengan tempatnya tuh, Chef. Iya. Itu Tapi kalau restoran Sunda biasanya mereka pakai casserole seperti ini, Bu. pakai apa? Kastrol. Oh, Namanya I casserole. see. Oh iya. Namanya kastrol. Nah, beda sama timbel. Kalau timbel kan dibungkus dia. Mhm. Chef, Jadi satu, sebetulnya nasi liwet seperti ini makannya. Chef, satu lagi yang saya pengen agak sekalian karena Chef udah di depan masakan itu, kita cerita mengenai kekayaan budaya Nusantara, Indonesia heritage for the food, ya, cuisine, ya. Di situ saya lihat ada 2 macam tuh. Ada satu sambal dan ada satu lagi makanan-makanan seperti nasi dan rempah-rempah dan mengkecap gitu ya, bumbunya. Bisa cerita, Chef, kalau masalah sambal aja gimana, Chef? Kalau ini sambal apa namanya ini? Ini sebetulnya sambalnya sambal terasi biasa, Pak. Kalau sambal kan di setiap komunitas, sama kalau orang Perancis dia punya namanya ratatouille. Kalau kita lihat filmnya itu hampir setiap rumah di Perancis itu mereka mempunyai hidangan khas yang namanya ratatouille. Nah di Indonesia konotasinya biasanya setiap rumah itu memiliki sambal-sambal yang sifatnya personal atau pribadi. Artinya sambal-sambal itu hanya di lingkungan keluarganya. Gitu loh. Kayak misalkan di Bogor sambal Gandaria karena Gandaria banyak di Bogor. Yeah. Atau ada sambal Kemang, macam-macam banyak. Saya sudah ngumpulin kurang lebih hampir sekitar 378 jenis sambal ulek ya, Pak. Jadi saya mengatakan tadi ada 378
typical of the chili sauce in Indonesia ya. Oke. Yes. Ya, dan belum semua pasti itu. Ini Tapi ya, itu sambalnya Chef, sambal mentah, sambal matang itu. kenapa Pak? Pamin? Sambalnya sambal mentah, sambal matang. Ini matang Pak, matang. Matang. Jadi Matang. cabenya di itu ya digoreng dulu ya, atau dimasak Digosok dulu, ditumis dulu Pak, disote. Ditumis ya, Chef, itu sambal terasi kah atau apa? Sambal terasi Bu. Oke, apa aja Chef biar peserta BKR juga dengar. Ini Cabai. ingredientnya Hmm. hanya bawang merah, Ya, cabai rawit, Ya. atau dry chili, bird eye chili, terus kemudian cabai merah biasa, cabai merah keriting, Ya. tomat, standar, garam Bu, gula pasir sedikit, kemudian Ya. sama perasan kaffir lime jus nih, Apa tuh? jeruk limau, jeruk limau. Oh, jeruk Jadi limau. standar lah Bu. Oh. Ya, ya, ya. Standar. Jadi Cuman spesial. kan variannya sekarang sudah banyak yang menggunakan chicken powder ditambahin. Kalau saya memang masaknya nggak pernah pakai chicken powder, nggak pernah pakai MSG, jadi ya natural aja, garam, Iya. gula pasir. Kalau Jeruk masakan limau. Indonesia kan lada nggak begitu banyak digunakan. Jeruk limau aja udah mantap ya Chef ya dengan jeruk limau Wah. ya. Bisa melotot nih. Bisa nambo C2. Chef Namanya Alif, kalau sabi ayam Bu, Sarah. Ya. Namanya ayam sabi. bakar ayam Iya. bekakak ini dari daerah Sunda mana, Pak? Kenapa Pak? Ayam Ayam bekakak ini dari daerah Sunda, Jawa Barat, Kalau sebelah katrol mana? gini biasanya Cianjuran Pak. Mm-mm. Oh, Cianjuran. Karena Iya. saya kalau lagi datang ke dapur Sunda atau mana tuh nggak pernah lihat menu ayam bekakak gitu, makanya pengen tanya gitu. Karena kan kemarin yang kita bahas waktu masakan Filipina, masakan Vietnam, ada banyak cara, ada banyak metode yang digunakan oleh orang Indonesia membuat satu produk. Jadi banyak pengaruhnya, Pak. Kalau yang saya buat ini ayamnya agak sedikit kuning, ada yang hitam sekali, ada yang cenderungnya hanya dibakar sebentar. Jadi saya lebih berbicara mengenai ke arah Cianjur, ya tengah-tengah gunung lah, Cianjur, Bandung. Karena kestrong ini biasanya Cianjur nih Pak. Kalau bekakak itu artinya apa? Bekakak itu artinya apa? Kakak dikangkangin Pak, dibuka. Oh. Jadi kalau ritual biasanya anak yang hitam di Jawa Barat, itu syaratnya mereka dibakarin ayam bekakak. Atau misalkan pada saat wedding, orang yang nikah itu dia akan berebut antara si pria dengan wanitanya berebut ayam bekakak ini siapa dulu yang dapat paling besar. Jadi sebetulnya semua ini ada ceritanya, ada historicalnya. Kenapa namanya bekakak? Kenapa namanya tambal? Kenapa namanya liwat? Beda sama timbel. Kalau timbel kan memang bekal ya, dia bekal. Jadi orang berpergian biar nggak terlalu complicated, nggak ribet, nggak repot. Akhirnya nasinya dibungkus pakai daun, kemudian disebut dengan timbel. Tapi kalau liwetan ini biasanya kalau misalkan dia mau ke sawah atau ada kumpul keluarga, ya makan bareng-bareng. Nah itu biasanya mereka gunakan nasi liwet karena memang nasi ini yang ada aroma rempahnya ya. Tapi tidak segurih nasi lemak maupun nasi uduk yang menggunakan santan. Ini kan dia nggak menggunakan santan. Ya. Aroma daun pandan sama serainya memang kuat. Chef Alif itu harus ayam kampung kah? Kenapa? Harus ayam kampung? Biasanya memang yang enak ayamnya ayam kampung, Bu Sarah. Bisa ayam broiler juga bisa, Bu. Cuman broiler kan fatty-nya lemaknya terlalu banyak. Ya. Nah, saya kembali back to natural, hidup sehat ya seperti ini makannya, Bu. Iya. Luar biasa. Iya. Dan kalau ayam kampung itu lebih meresap rempahnya, bisa menyerap rempahnya lebih kuat gitu. Bau ayamnya kurang. Kalau Cuman ukurannya memang beda, ukurannya kalah. Jadi kuncinya sebetulnya begini Bu, masak ayam Bu. Ayam itu begitu datang dari supermarket, kita buka dari plastiknya, kemudian kasih jeruk nipis Bu. Ya. Kalau baunya dia agak keras, tambahin 1 jeruk nipis, 2 jeruk limau seperti ini. Kita remas-remas, diamkan kurang lebih sekitar 15 menit. Baru kemudian kita cuci. Sebelum dicuci justru ya. Aromanya masih belum hilang juga. Cara yang kedua adalah direndam sama air tajin. Air tajin ya. Nah, air cucian beras yang pertama tuh apa namanya? Air tajin ya. Air tajin. Air beras belum jadi tajin dong. Udah matang. Tajin udah matang. Iya. Jadi belum matang airnya Pak. Jadi cuci Air beras. Pakai buat
ngerendam. Itu nanti dagingnya warnanya putih. Itu saya lakukan kalau buat unggas yang dagingnya warnanya merah, Bu. Seperti burung, bebek, itu kan dagingnya merah, bukan putih seperti ayam. Iya. Nah, proses masaknya tentunya akan beda, karena yang daging yang berwarna merah tentu aromanya pasti akan lebih amis, dan dagingnya pasti akan lebih liat. Oke.